Oke, di sini aku bakal share ke kalian tentang cara penggunaan Trio Tools. Jadi Trio Tools ini adalah salah satu tools yang digunakan buat ngecek si kondisi iPhone kalian. Meskipun banyak banget yang bilang ada akun premium dan lain sebagainya, ya terlepas dari itu, memang Trio Tools membantu sebenarnya. Meskipun nggak sepenuhnya akurat, but at least kalian tahu lah cara penggunaan Trio Tools-nya, dan aku bakal share di video kali ini. Langsung aja kita buka Trio Tools-nya. Jadi yang kalian perluin cuman kabel iPhone aja. Langsung aja kalian plug ke si iPhone-nya. Terus nanti bakal ada notifikasi perizinan biasa di iPhone kalian. Kalian tinggal klik buat percayai atau trust gitu aja. Nah, jadi tampilan utamanya seperti ini, tampilan awalnya. Di sini ada overview iPhone kalian, profil iPhone kalian. Terus di sini ada apps, di mana kalian juga bisa download apps dari sini. Terus ada beberapa opsi untuk ringtone yang lagi hype secara mingguan atau bulanan. Kalian bisa download di sini. Cuman untuk apps dan si ringtone sini aku juga jarang banget pakai. Yang paling sering aku pakai adalah Smart Flash. Di sini pengganti iTunes. Kalian bisa flash atau mungkin update untuk OS yang terbaru. Setelah kalian plug ke handphone kalian, di sini bakal muncul OS yang sekiranya kompatibel buat handphone kalian. Untuk menunya juga ada beberapa menu, ada Easy Flash, iTunes Flash, Pro Flash, dan Multiple Flash. Cuman yang paling aku pakai sering aku pakai adalah yang Easy Flash dan Multiple Flash. Dimana Easy Flash ini buat satu device, kalau Multiple Flash kalian bisa flash langsung beberapa handphone dalam satu waktu. Nah, terus ada Toolbox. Toolbox ini beberapa bantuan dari Trio Tools buat kalian lebih dalam lagi ngoprek-ngoprek iPhone kalian. Bisa masuk recovery dari sini. Untuk iPhone yang sudah activate bisa di-deactivate atau dinonaktifkan di sini. Ada screen recording, terus kalau mau riset juga bisa dari sini. Dan tutorials, ini jarang banget dibuka. Jadi poin pentingnya yang paling sering dibuka adalah iDevice, apps, Smart Flash, dan Toolbox. Terus masuk ke iDevice. Di sini kurang lebih profil iPhone kalian akan keluar, mulai dari versi iOS-nya, terus dia jailbreak atau enggak, dia sudah teraktivasi atau belum, email, serial number, dan seterusnya yang bisa kalian lihat di sini. Nah, biasanya ketika orang beli iPhone second, mereka akan cek di view verification report ini. Aku bakal bahas selanjutnya. Jadi di sini akan keluar semua iPhone kalian itu pergantian partnya seperti apa, part mana yang pernah diganti. But balik lagi karena memang katanya ada Trio Tools yang versi premium yang bisa nge-oprek maksudnya bisa ngubah kode-kode si iPhone itu biar skornya hijau semua. Aku nggak tahu. Cuman aku di sini bakal share aja secara umum ya. Secara normal kira-kira cara pembacaan Trio Tools ini gimana ke device kita. Langsung aja masuk ke si verification report. Nah, di sini bakal kelihatan semua. Terus mungkin aku mulai dari test item. Jadi di sini ada test item meliputi hardware aja apa aja yang pernah diganti. Terus X factory value ini maksudnya dari pabrikan dia keluar dengan code seperti apa atau serial seperti apa. Read value di sini kondisi terkini. Jadi ketika partnya sudah pernah diganti, otomatis read value-nya akan berubah juga. Terus ini test result-nya. Jadi kombinasi antara X factory value dan read value ini hasil akhirnya akan di sini. Nah, di sini untuk unitnya memang sudah pernah diganti baterainya. Jadi aku sendiri juga yang ganti. Jadi wajar kalau misalkan ada notifikasi test resultnya battery may be change gitu ya. Untuk lainnya normal. Jadi mungkin aku ambil contoh dari sini nih yang paling sering battery ya. Kalau battery di X factory value-nya secara skor di sini terbaca RY90 belakangnya. Nah, setelah diganti si baterai ini punya serial code G72. Otomatis berbeda dengan bawaan pabriknya, jadi test resultnya akan keluar seperti ini. Begitupun kamera depan dan kamera belakang. Ketika sudah pernah diganti, biasanya juga akan keluar notif seperti ini. Cuman sayangnya untuk LCD ini nggak bisa kedetek apakah sudah pernah diganti atau tidak. Di sini ada tulisan user decision needed, jadi kalian perlu observasi secara mandiri bagaimana kelihatan LCD-nya. Apakah kontrasnya main, terus touch-nya juga oke, dan yang paling gak bohong biasanya sih ketajaman warnanya bakal kelihatan sekali. Apakah dia pucat atau warm seperti bawaan original. Nah, terus di sini juga akan ngebaca production date iPhone kalian.
Di sini sekali lagi nggak tahu ini Accord atau enggak. Jadi diproduksi 10 Desember 2017. iOS versionnya, battery health-nya atau battery life-nya, terus apakah teraktivasi atau tidak, dan charging times-nya. Di sini akan keluar semua. Katanya untuk yang akun si premium itu, karena memang ini aku lihat bisa di copy, mereka tinggal paste ke read value-nya di sini. Cuman karena di sini kalau kalian lihat juga ini akun yang free, ini nggak bisa nge-paste gitu ya. Nah, cuman bisa ngopi-ngopi doang. Apakah perlu alat khusus? Aku juga nggak tahu. Jadi aku pakai si Trio Tools ini cuman buat ngecek. Kalau misalkan udah cek fisik, aku cek langsung unitnya. Biasanya aku pakai Trio Tools ini buat make sure aja sih, buat mastiin lagi. Nah, terus udah beres, masuk ke jadi iDevice details ini kurang lebih adalah gambaran dari menu ini. Jadi coba aja kita cek di sini. Nah, kurang lebih sama informasinya. Cuman ini details yang bisa kalian save atau kalian copy. Kalau ini kan kalian mungkin perlu screenshot atau foto, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada fitur juga buat refresh, turn off, dan reboot unit iPhone kalian. Dan di sini kebaca kapasitas internal memori kalian, jadi baru kepake 93 GB dari 256 harusnya. Dan pemakaiannya mostly dipakai untuk apa aja, di sini juga akan kelihatan. Apakah dipakai untuk sistem, apakah apps, fotos, media, dan lain sebagainya. Terus ini apps, dan ini aku skip aja. Aku bakal lanjut ke Smart Flash. Jadi untuk flashing iPhone kalian ada dua opsi sebenarnya buat download si firmware-nya atau software iPhone kalian. Kalian bisa langsung download dari si Trio Tools-nya melalui sini, atau kalian bisa download secara manual di aku lupa webnya, di IPSW pokoknya. Setelah download kalian bisa import. Contohnya seperti ini. Ini harusnya sih nggak valid ya, karena aku nggak tahu tadi yang aku import punyanya si iPhone berapa. Kalau gagal biasanya nanti verifyingnya juga akan gagal. Jadi kurang lebih seperti itu. Kepencet pula. Jadi kita harus nunggu dulu sampai dia 100. Dan untuk Smart Flash ini nggak cuman buat flashing aja. Jadi kalian bisa bisa update iPhone kalian melalui aplikasi Trio Tools ini. Karena kan kalau untuk update yang OTA, over the air, yang dari menu setting, itu require koneksi yang cepat. Kalau koneksinya lambat, resiko ngerusak baseband kalian juga. Jadi kalau aku boleh prefer, entah dari Trio Tools atau mungkin dari si iTunes aja, harusnya lebih safety. Toolbox. Nah, ini buat kalian yang kesulitan masuk ke recovery mode atau mungkin nggak tahu cara masuk recovery mode-nya gimana, biasanya aku pakai menu ini. Jadi setelah diklik, nanti iPhone kalian akan langsung masuk token error karena memang ini beda version software-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk tutorial flashing atau update mungkin aku akan buat secara terpisah nanti di video lainnya. Secara detail aku akan bahas bagaimana proses flashingnya berlangsung. Nah, di sini aku bahas lebih ke secara umum aja Trio Tools itu apa, dia bisa bantu kita apa, fungsinya dan lain sebagainya. Nah, jadi banyak banget fungsinya. Sekali lagi ini bukan syarat mutlak ya. Maksudnya ini bukan ini udah skornya segini dan itu valid. Kecuali kalau memang unitnya unit iBox atau kalian langsung beli di Apple Store. Mungkin lebih bisa lebih trusted gitu ya. Jadi memang jadi kalau kita beli unit baru, kalau unit baru harusnya nggak perlu dicek macam-macam ya. Kalau kita beli unit second, kita perlu banyak skills buat ngecek. Jadi kita harus punya kemampuan buat cek secara manual atau secara fisik iPhone ini udah pernah repair atau enggak. Mungkin dilihat dari baut bawahnya atau kondisi housingnya. Terus ada juga kita menggunakan Trio Tools. Jadi banyak banget kombinasi yang membuktikan bahwa iPhone ini kondisinya A, B, atau C. Kurang lebih seperti itu. Nah, apalagi ya yang perlu dibahas? Kayaknya itu dulu. Buat next session aku bakal bikin tutorial flashing di iPhone tertentu yang nantinya bakal aku upload juga. Jadi kurang lebih itu aja. Thank you buat kalian yang udah luangin waktunya. I'll see you guys later. Bye bye.